Oke, jadi laser iris ini merupakan salah satu laser Q-switch NDX, di mana laser Q-switch NDX ini dapat bekerja dengan cara dia memproduksi sinar dengan energi tinggi dengan panjang gelombang itu 1064 dan juga 532. Nah, sinar ini hanya akan diserap oleh kromofor tertentu, yaitu seperti misalnya sel pigmen, hemoglobin, dan juga air. Oleh karena itu, dengan laser ini kita dapat melakukan tindakan terhadap pasien, yaitu terutama untuk menghilangkan flek, rejuvenasi, dan juga sampai menghilangkan tato. Saya biasanya menggunakan laser NDX Q-switch ini untuk yang paling sering adalah rejuvenasi, dimana itu indikasinya lebih luas ya. Jadi untuk segala umur itu kita bisa menggunakan laser Q-switch NDX untuk rejuvenation. Selain itu kita bisa menggunakannya untuk menghilangkan flek dan juga tato. Apabila dibandingkan dengan NDX yang pernah saya coba, NDX iris ini termasuk laser NDX yang cukup powerful ya. Kita bisa menggunakan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laser-laser yang setara. Dan selama saya pakai 5 tahun cukup reliable, dan kalau buat saya sih laser yang penting nggak rewel ya. Jadi ada beberapa laser yang ternyata ada ininya yang mesti diganti, itu mesti diganti. Dan sebenarnya laser iris saya pernah service juga, sempat ada trouble, tapi yang penting after sale service-nya cukup baik sih, jadi bisa teratasi dengan baik. Saya menggunakan laser NDX iris ini sudah sekitar 5 tahun. Mengenai pengalaman yang unik, mungkin ada satu. Jadi ada satu pasien saya yang sebelumnya sudah pernah laser di tempat lain. Kemudian dia juga bilang, saya biasanya laser di tempat ini dan harganya itu 4 kali dibanding harganya yang ada di klinik saya, dan ternyata hasilnya itu sama aja gitu. Jadi ya apabila dibandingkan dengan yang laser lebih mahal pun juga ternyata dapat memberikan hasil yang setara. Treatment laser NDX iris ini waktu treatment itu bervariasi. Menghilangkan flek satu aja, misalnya lentigo, nah itu kita bisa mengerjakan hanya dalam waktu 5 menit selesai. Tapi apabila kita ingin mengerjakan rejuvenasi itu bisa 15 menit. Dan menurut saya yang paling lama itu adalah laser tato. Gitu, laser tato itu kita bisa sampai setengah jam sampai 1 jam baru selesai. Sayangnya ya karena iris ini masih relatif baru, jadinya ya kita belum banyak sih jurnal-jurnal tersebut ya. Namun sebenarnya nggak terlalu masalah, karena ya kita bisa menggunakan parameter yang setara dibandingkan dengan laser lain. Kalau buat saya dalam memilih laser NDX yang paling penting itu satu, lasernya ini reliable ya, dalam artian energinya stabil, kemudian di setiap kali kita menggunakan ya kita bisa yakin bahwa energi yang kita masukin di alat itu memang yang keluar gitu loh. Karena ada beberapa laser yang sebenarnya parameternya settingannya terlihat misalnya 2 joule, nah namun energi yang keluar ternyata nggak sampai segitu, cuma 1,6 gitu. Jadi hasilnya kan jadi bisa nggak optimal. Kemudian yang kedua ya mesinnya pun reliable ya, jadi nggak banyak service, nggak banyak rusak, nggak rewel lah. Dan yang ketiga yang paling penting after sale service-nya ya. Kalau iris ini enaknya ada program yang bisa yearly gitu, jadinya ada kontraknya, jadinya kita juga jadi lebih tenang sebagai user dan investor. Jadi kita sebagai user
user itu kan macam-macam ya. Ada user yang owner, ada user yang user aja User, gitu loh. Nah, karena saya user dan juga owner, saya jadi memang sangat memperhatikan alatnya gitu. Jadi kayak kebersihannya, dan sebenarnya sesimpel kita bisa jaga lensa lasernya itu bersih, itu kita bisa membuat hasil ke pasien itu juga lebih baik gitu. Jadi saya pernah ketemu satu kali, jadi saya laser pasien, sepertinya saya nggak dapetin hasil yang saya biasanya dapatkan gitu. Terus kemudian saya coba buka, saya lihat lensanya memang ternyata agak sedikit kotor. Nah, kemudian saya juga udah info sama engineer, kita bisa bersihkan itu sendiri, dan kemudian setelah dibersihkan saya bisa mendapatkan energi yang saya inginkan gitu loh. Jadi sesimpel dengan ya berapa pasien sekali kita bersihin lensanya, itu bisa memperbaiki output energi dari lasernya itu sendiri. Oke, karena laser iris ini merupakan laser Nd:YAG yang termasuk dalam kategori non-ablatif, jadi sebenarnya kita sangat bisa mengkombinasikan treatment laser Nd:YAG ini dengan treatment lain, misalnya seperti chemical peeling itu yang paling sering, atau mikrodermabrasi. Even kalaupun kita mau melakukan injeksi botulinum toksin, itu pun di saat yang bersamaan pun tidak masalah. Oh gitu. Jadi sebenarnya sangat banyak treatment yang kita bisa kombinasikan. Yang penting kita tahu kombinasinya itu apakah berbahaya apa tidak, karena yang penting tahu kedalamannya gitu. Jadi karena secara prinsip dengan laser itu kan kita hanya melakukan treatment, energinya itu hanya masuk ke bagian kulitnya saja. Nah, kalau kita misalnya mau melakukan treatment energy base juga, kemudian tapi yang levelnya lebih dalam, misalnya seperti HIFU, itu kan nggak masalah gitu.